kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Hikmatullah. Saya adalah Kepala Sekolah SMA PGRI 3 Kota Bogor. Di mana di sekolah saya ini saya memiliki satu guru penggerak, yaitu Dr. Hewan Marco Polo Sinaga MSI. Alhamdulillah di sekolah saya ini beliau sudah mengadakan sosialisasi budaya positif, di mana budaya positif tersebut adalah siswa merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa betah untuk di sekolah. Alhamdulillah beliau sebagai guru penggerak sudah mensosialisasikan kepada teman-teman, terutama kepada terlebih dahulu kepada saya, kepada teman-teman, dan kepada siswa di kelas. Kesepakatan di mana dengan budaya positif ini diciptakan adanya kesepakatan belajar antara guru dan siswa. Hal itu yang menjadi ketenangan, kenyamanan, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Adapun tujuan student well-being-nya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman sekalian, saya akan melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu ini mengenai tentang budaya positif ya. Kita harus membiasakan dalam proses pembelajaran itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada maknanya, ada nilai kebajikannya. Mari kita diskusi ya. Misalnya Bapak Ibu sering melakukan peraturan kelas ya. Misalkan Ibu akan pasti pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Selalu kembalikan buku di tempat. Nah, Bapak ingin, kalau itu makna kebajikannya apa Bapak Ibu? Apa maknanya? Kalau dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, bagus. Jawab. Oke. Jadi kalau kita melakukan peraturan di kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu harus menyampaikan makna dari setiap peraturan tersebut. Contohnya yang kedua ya Bapak Ibu ya. Misalnya dilarang melakukan kekerasan. Itu maknanya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita harus menyampaikan nilai-nilai kebajikan kepada anak, karena anak itu akan selalu dihargai. Ya. Bukan guru saja yang perlu dihargai, anak juga harus dihargai. Jadi Bapak Ibu paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah kita melakukan peraturan atau keyakinan kelas, biasanya kita akan sering hanya dua kata itu, hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu tuh harus paham itu apa arti hukuman dan konsekuensi. Biasanya untuk diskusi kali ini saya membuat pernyataan ya supaya kita paham itu apa arti hukuman dan konsekuensi. Oke Bapak Ibu, ini contohnya nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke Pak Gemma, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Oke, kita tahan dulu ya. Untuk Ibu Febri Anissa, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Pak. Oke. Kita periksa ya Bapak Ibu ya. Oke. Ternyata jawaban Bapak Ibu benar. Oke ya. Jadi kita harus paham itu apa hukuman dan konsekuensi, perbedaannya apa. Kalau hukuman selalu identik dengan fisik maupun arti ya. Kalau dia konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau dia hukuman pasti dia dalam jangka waktu lama dia merasa terhukumi. Jadi dia pikirannya secara psikis akan terbawa-bawa. Ya, anak merasa membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Itu perbedaannya. Oke, paham Bapak Ibu? Oke, paham Pak. Bapak Ibu, setelah kita tadi saya menjelaskan itu tentang budaya positif ya untuk harus dilakukan ke anak murid gitu. Kita harus tahu yang namanya restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka merasa nyaman, mereka
bersifat dihargai sebagai murid ya. Mereka akan untuk proses pembelajaran mereka akan semakin giat dan gesit ya. Sehingga mereka akan ditanamkan namanya karakter yang kuat. Oke. Ini menurut dosen 2004 ya. Oke, untuk Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu ada 9 ya. Di sini kita kalau membina anak itu jangan mencari kesalahannya, belajarlah dari kesalahan siswa tersebut. Kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran. Tawaran maksud ini adalah mencari solusi yang terbaik, bukan dipaksa-paksakan. Ya. Yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, biar mereka terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan karakter yang tidak baik. Yang kelima adalah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk mempertahankan kasih sayang, penguasaan, baru cinta kasih dan kebebasan. Ya. Yang keenam adalah mereka cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kesembilan adalah fokus pada cari solusi. Yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika anak melakukan kesalahan, ya misalnya contohnya nih berantem nih anak-anak ya, kita panggil kedua-duanya, kita bina dengan sistem cara kita posisi guru sebagai manajer. Setelah mereka mengakui kesalahannya, mereka akan kembali ke kelompoknya dengan bahagia. Tidak ada katanya diskriminasi, terasingkan. Itu yang cara restitusi yang perlu kita terapkan. Oke, Bapak Ibu sampai sini paham? Paham ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan pembinaan karakter kepada anak, ada yang namanya segitiga restitusi. Kita udah tahu ya, segitiga itu pasti memiliki 3 sisi. Ya, 3 sisi ini mengandung makna, yaitu memvalidkan tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas mereka. Apa itu validitas tindakan? Kita bertanya, ya biasanya kita melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, ya. Misalnya, siswa kita akan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, kalimat yang pernah benar yang kita ungkapkan kepada anak adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalimat ini itu tujuannya memvalidkan tindakan yang mereka yang salah, sehingga anak-anak menyadari apa yang dilakukan mereka. Mereka akan mengungkapkan dari hati mereka yang dilakukan mereka itu salah. Ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu kalau melakukan pembinaan kepada anak cukup 2 kalimat ini saja. Untuk sisi yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu kalau kita melakukan pembelajaran, buatlah keyakinan kelas, ya kesepakatan belajar di anak-anak murid. Semoga pada waktu mereka menyalakan keyakinan kelas, kita harus mengungkap lagi sama mereka. Ya, ada beberapa poin-poin yang telah disepakati. Jadi lontarkan aja kalimat seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati anak-anak? Oke, yang kedua adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, kalimat kedua ini harus wajib diungkapkan kepada anak-anak untuk menyadari apa yang mereka lakukan adalah kurang tepat. Sisi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah itu menstabilkan identitas mereka. Ya, misalkan gini kalimatnya, jangan selalu memojokkan yang mereka lakukan itu benar-benar membuat mereka secara psikis itu down atau turun. Jadi kalimatnya adalah seperti ini aja Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi dari kalimat ini Bapak Ibu, anak itu merasa tidak down, tapi akan mereka
termotivasi, ada motivasi intrinsik yang mereka dapat sehingga mereka akan merubah karakter atau kelakuan mereka dengan tulus. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu waktu melakukan pembinaan di kelas lakukanlah kalimat-kalimat seperti ini, ya. Jangan memojokkan mereka tumbuhkan dorongan mereka itu apa yang mereka lakukan bisa menumbuh menguatkan karakter mereka kembali. Oke, Bapak Ibu paham? Pak. Apakah siap? Siap. Lakukan ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. 1. Selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, sebelum melakukan proses pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan belajar bersama. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. 1. Sudah, mari kita buat kesepakatan bersama. Oke, untuk anak-anak sekalian, kesepakatan belajar yang sudah kamu tulis mohon ditempel di papan tulis. Oke, untuk bagian dari Desi tolong ke papan tulis, kawan-kawan dan sekalian. Tertib ya. Ayo untuk Anissa. Akan Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Kita telah membuat kesepakatan belajar. Mohon disepakati kesepakatan belajar bersama. Setuju? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Husnina Fajrin, telah membuat kesepakatan dengan kelas tentang budaya disiplin. Budaya disiplin menumbuhkan karakter yang kuat bagi murid. Terima kasih Pak Marco yang telah membimbing kami dengan budaya positif dengan tulus dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armanda, telah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tentang budaya disiplin, dan saya begitu semangat dan menanamkan jati diri saya. Terima kasih Pak Marco atas didikan dan pengajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ariani Nyani sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMA PGRI 3 Bogor. Terima kasih kepada Pak Marco Polo Sinaga sebagai guru penggerak atas sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah SMA PGRI 3 Bogor, sehingga tercipta kolaborasi yang baik dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.